izinkan saya untuk recap sedikit pada episode sebelumnya. Yu Hao berhasil meyakinkan Kaisar Biru Perak untuk ikut dengannya pergi ke Akademi Shrek yang akan membantunya untuk menyembuhkan senior Tangya. Di perjalanan pulang, Yu Hao dan Tang Wutong mampir ke salah satu kota di Kekaisaran Liyue. Di tempat tersebut diperlihatkan penduduknya sedang mengadakan ritual gelap sekte kultus roh suci, menumbalkan jiwa mereka untuk menjadi santapan pasukan para mas roh jahat. Yu Hao bersama Tang Wutong muncul untuk mengacaukan ritual tersebut, membasmi para mas roh jahat dan berhasil menyelamatkan nyawa dari para penduduk. Namun bukannya terima kasih, keduanya malah diusir karena Akademi Shrek dianggap sebagai penjahat oleh penduduk Kekaisaran Liyue, sehingga mereka merasa tidak sudi untuk diselamatkan. Sementara itu, pasukan Kekaisaran Liyue yang dipimpin oleh Jusi tengah mengepung kota Shrek, mengajukan tuntutan agar segera menyerahkan Yu Hao dalam batas waktu 10 hari. Kalau tidak, maka ia akan menghancurkan kota Shrek. Dalam rapat pavilion Dewa Laut, Yu Hao mengaku sangat memahami rencana Jusi. Tujuan dari wanita itu sebenarnya bukanlah menginginkan dirinya, melainkan ingin agar bala bantuan Kekaisaran Dowling dan Kekaisaran Xingluo datang ke kota Shrek. Logikanya simpel, ketika seluruh kekuatan berkumpul di kota Shrek, maka benteng pertahanan wilayah Kekaisaran Dowling dan Xingluo akan melemah, sehingga dengan mudah Jusi bisa menaklukkan dua kekaisaran tersebut. Jadi alih-alih minta bantuan, Yu Hao justru ingin mengirim surat kepada Kekaisaran Dowling dan Kekaisaran Xingluo agar tidak perlu datang ke kota Shrek dan fokus saja untuk memperkuat pertahanan di wilayahnya masing-masing. Sementara Yu Hao akan membantu penyembuhan senior Tangya bersama Bei Bei dan bantuan dari sang Kaisar Biru Perak. Setelah itu ia juga akan memulai pelatihan tertutup untuk membentuk inti jiwa kedua agar bisa menerobos Pengkodolo, bertekad untuk bisa menjadi semakin kuat demi mengalahkan Kekaisaran Liyue. Waduh, makin pecah aja ya. Apalagi di preview kemarin diperlihatkan Ditian sempat mau ikut campur kan? Tapi seperti biasa ya, sebelum mulai saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghuanya secara langsung, karena jelas konten kali ini akan mengandung full spoiler. Tonton di aplikasi resmi seperti WTV ya. Tonton juga video ini sampai habis, karena di akhir nanti akan selalu ada apa? Ya, itu dia. Dan baiklah para kultivator, rekan daus sekalian, Soulentu di Unravel Tangsek episode 161. Kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. 为什么我感受不到他的存在了？ Proses penyembuhan Tangya akhirnya akan segera dimulai, ditemani oleh Yu Hao, Tang Wutong, dan tentunya Bei Bei sang kekasihnya. Dibimbing dan dibantu langsung oleh senior Kaisar Biru Perak. Diperlihatkan seluruh rumput biru perak menyelimuti tubuh Tangya, membentuk kubah biru perak, di mana Tangya hanya perlu menyerap kekuatan yang disalurkan oleh sang Kaisar Biru Perak melalui banyak sulur tersebut agar bisa memperbaiki roh pelindungnya. Ya, Yu Hao mengingatkan bahwa roh pelindung rumput biru perak milik senior Tangya telah rusak parah akibat racun yang ditanamkan oleh sekte kultus roh suci, bahkan membuat kondisinya nyaris sekarat. Dalam prosesnya, Yu Hao juga membantu mempertahankan kesadaran Tangya dengan menyalurkan kekuatan spiritualnya melalui teknik Suantian. Proses penyembuhan memasuki detik-detik krisisnya. Yu Hao mencoba menenangkan senior Tangya agar pelan-pelan menstabilkan fluktuasi kekuatan roh pelindungnya, karena kecepatan penyerapan yang terlalu terburu-buru malah akan bisa meledakkan roh pelindung dan membahayakan nyawanya. Demi meringankan penderitaannya, Bei Bei turut membantu. Ia adalah pemilik kekuatan roh pelindung naga tiran petir biru yang telah berevolusi sepenuhnya menjadi naga suci emas, yang mana dikatakan bahwa naga adalah leluhur dari seluruh monster roh. Jadi meskipun roh pelindung senior Tangya adalah rumput biru perak yang notabene-nya adalah roh pelindung jenis tanaman, tetap akan terpengaruh dan mendapatkan dukungan penuh dari naga suci emas milik senior Bei Bei. Dengan dorongan teknik Suantian dari Yu Hao dan di bawah dukungan cahaya naga emas Bei Bei, beban yang diterima oleh Tangya sudah jauh berkurang, sehingga tanpa ragu senior Kaisar Biru Perak pun segera menyalurkan kekuatan hidupnya secara masif. Tanah di sekitar pun hingga berdenyut hebat menyambut kelahiran kembali dari roh pelindung Tangya, di mana diperlihatkan rumput biru perak kembali tumbuh dari benihnya. Masa kritis senior Tangya akhirnya telah sepenuhnya berhasil terlewati. Hal luar biasa pun terungkap bahwa menurut pengakuan dari sang Kaisar Biru Perak, roh pelindung Tangya ternyata mempunyai garis darah sejati Kaisar Biru Perak yang sangat membantu dalam menyerap esensi dari energi kehidupannya. Kemudian ia juga mengungkapkan bahwa sebagai monstro berusia 190.000 tahun, waktunya sudah tidak banyak lagi. Jadi bisa bertemu dengan seorang manusia yang memiliki garis darah Kaisar Biru Perak merupakan suatu keberuntungan yang luar biasa. Bahkan sekarang ia benar-benar sungguh telah memantapkan dirinya. Ya ingin setelah ini Yu Hao mengubahnya menjadi bentuk roh untuk kemudian disatukan ke dalam diri gadis ini. Juga untuk membantunya maju selangkah lebih jauh. Bei Bei pun tentu sangat berterima kasih sekaligus cukup terkejut karena ia tidak menyangka kalau Kaisar Biru Perak bersedia berkorban sangat banyak demi kesembuhan kekasihnya. Jadi tanpa bertanya dua kali, Yu Hao segera mengeluarkan pedang sihir nekromansi untuk segera memulai proses ritual penciptaan bentuk roh. Singkat cerita, semuanya berhasil dengan lancar. Ia menjelaskan bahwa senior Tangya kini telah sepenuhnya pulih. Bahkan lebih dari itu, selain roh pelindungnya sudah diperbaiki, bentuk roh Kaisar Biru Perak pun berhasil menyatu dengan sempurna. Selanjutnya hanya memerlukan beberapa waktu sampai senior Tangya selesai melakukan retreat. Entah bagaimana cara membalas jasa sebesar ini, Bei Bei sampai ingin berjanji bahwa berkat bantuannya ini, ia rela mengabdikan seluruh hidupnya untuk Yu Hao. Akan tetapi jelas Yu Hao menolaknya. Ia pikir mereka semua adalah bagian dari sekte Tang. Ini juga merupakan bagian dari tanggung jawabnya. Jadi tidak perlu sampai berterima kasih karena mereka akan selalu bersatu.
Singkat cerita, setelah proses penyembuhan Tangnya telah selesai dan kini hanya tinggal menunggu sampai ia benar-benar menyelesaikan retreatnya, Sekte Tang akan kembali menjalankan tugasnya. Tang Wutong akan dikirim menuju ke Kaisaran Dowling, membawa surat yang telah ditulis oleh Ho Yuhao untuk diberikan kepada Doulo Tianyang. Sementara untuk tugas mengirimkan surat menuju ke Kaisaran Xingluo akan diserahkan kepada Bei Bei. Sedang Ho Yuhao akan segera memulai proses pelatihan tertutupnya. Ya, untuk membentuk inti jiwa kedua demi bisa menerobos titel Feng Ho Dolo. Di sisi seberang, Zhong Liwu kembali datang menemui Jusi secara pribadi untuk mendesaknya agar segera memberikan perintah penyerangan ke Akademi Shrek. Menurutnya tidak ada alasan lagi untuk terlalu lama menundanya. Memang apakah ada tujuan lain yang jauh lebih besar dari taktik penundaan ini? Atau malah jangan-jangan permaisuri Jusi tidak pernah berniat untuk menyerang Shrek karena takut? Namun tanpa memberikan penjelasan apapun, Jusi memperingatkan bahwa peran Zhong Liwu di sini hanya sebagai pengawas militer, bukan jenderal pasukan. Zhong Liwu sama sekali tidak berhak untuk mempertanyakan segala keputusannya. Jadi jika mau protes, silakan saja sampaikan langsung ke Yang Mulia Su Tianran. Dan jika memang Yang Mulia lebih mendengarkan Zhong Liwu, maka ia baru bersedia untuk mengubah taktiknya. Zhong Liwu yang masih nampak tidak puas pergi meninggalkan ruangan sambil mengingatkan agar permaisuri sebaiknya mempertimbangkan lagi dengan matang. Singkat cerita, pesan yang berisi informasi mengenai taktik pengepungan kota Shrek sudah sampai ke Su Tianran. Ia merasa sangat puas terhadap kinerja Jusi yang telah sukses besar memimpin pasukannya di garis depan. Bahkan telah berhasil menekan Akademi Shrek. Ia pun semakin yakin bahwa Jusi memang ahlinya taktik militer. Maka dari itu ia menyerahkan segala keputusan yang diambil di garis depan di tangan permaisuri. Dimana artinya ia lebih mendengarkan Jusi ya daripada Zhong Liwu. Sin kembali ke tempat Yu Hao. Ia masuk ke dalam ruang pelatihan tertutupnya di Pavilion Dewa Laut untuk memulai proses pemadatan inti jiwa kedua beratribut S Ultimate di Dantian. Menggunakan metode saling melengkapi Yin dan Yang. Kalau berhasil, maka kelak ini pasti akan menjadi peluang terbesarnya untuk bisa mengalahkan Ditian. Kaisar Salju mengungkapkan betapa sulitnya langkah yang akan diambil oleh Ho Yuhao. Ia menceritakan bahwa dahulu ia juga sempat mencoba teknik pemadatan inti jiwa kedua menggunakan metode saling melengkapi Yin dan Yang. Namun ia mengalami kegagalan sehingga membuatnya terpaksa kembali menjadi janin dan memulai kultivasi dari awal lagi. Jadi atas segala resiko yang begitu besar, Kaisar Salju dan jajaran bentuk roh lain kembali bertanya kepada Yu Hao, apakah akan sungguh-sungguh mau melakukannya. Namun Yu Hao memberikan jawaban yang sangat meyakinkan. Jika ia tidak mengambil resiko ini, apakah layak ia menerima kepercayaan dan kesetiaan oleh mereka para bentuk rohnya ini? Ia pun juga sangat yakin mampu untuk melakukannya. Hanya kecuali dirinya mati, ia tidak akan pernah gagal. Yan Meng sangat bangga mendengarnya. Ia memang tidak salah pilih orang. Yu Hao akan menjadi orang yang kelak akan mampu menantang posisi para dewa. Selanjutnya, semuanya akan bekerja sama bahu-membahu untuk memadatkan inti jiwa kedua. Yu Hao meminta Adas, Yao Bai, Bing Bing, dan Kaisar Salju membantunya untuk mengkondensasikan kekuatan jiwa pada tulang jiwa batang tubuhnya. Sementara, Lia dan Tian Meng akan diberi tugas untuk menjaga lautan mental dan stabilkan inti jiwa pertamanya. Proses pun dimulai. Pertama-tama tarik keluar kekuatan roh di dalam inti jiwa pertama. Sisakan hanya kekuatan mentalnya saja. Kemudian saat inti jiwa keduanya mulai terbentuk, kekuatan rohnya pasti akan langsung ditarik sangat kuat oleh jiwa pertama. Nah, tarikan tersebut sebisa mungkin harus ditahan. Karena jika dibiarkan maka inti jiwa keduanya yang baru dibentuk bisa seketika runtuh. Diperlihatkan Tian Meng memberikan instruksi kepada Yu Hao agar memutar inti jiwa kedua berlawanan dengan arah jarum jam. Perlahan saling menarik dengan inti jiwa pertama dan temukan titik kritis keseimbangannya. Di satu sisi harus perlahan-lahan memperkuat inti jiwa kedua, mencegah kekuatan rohnya tertarik ke inti jiwa pertama. Di sisi lain tetap harus saling menarik dengan inti jiwa pertama. Jika sepenuhnya terputus, maka inti jiwa kedua akan langsung bertabrakan dahsyat dengan inti jiwa pertama. Dampaknya bisa sangat mengerikan. Bisa meledak dari dalam saja sudah bagus, karena kalau sampai keluar, dikhawatirkan daya hancurnya bisa sangat berbahaya. Di luar pintu, Zhu Sanxi dan Jiang Nanan yang sedang menunggu Yu Hao didatangi oleh Dekan Xian Lin setelah merasakan fluktuasi kekuatan roh yang luar biasa. Zhu Sanxi menjelaskan bahwa saat ini Yu Hao sedang melakukan pelatihan tertutup saat paling kritis untuk bisa menembus Feng Ho Dolo. Jadi ia harap Dekan Linker tidak mengintervensinya. Dekan Linker pun menebak bahwa Yu Hao pasti sedang mencoba untuk mengkondensasi inti jiwa kedua. Di tengah ancaman perang yang sedang terjadi, ia menilai bahwa Yu Hao ini terlalu nekat. Untuk itu ia akan segera memanggil Tetua Zuanzi. Ya, karena memang situasi di kota Shrek sedang tidak baik-baik saja. Singkatnya setelah dicek, Tetua Zuanzi langsung tahu kalau Yu Hao sedang berusaha memadatkan inti jiwa kedua menggunakan metode saling melengkapi Yin dan Yang. Ia sudah menduga kalau anak tersebut pasti akan mengambil jalan ini. Jadi untuk memastikan keselamatan Yu Hao, karena sekarang merupakan detik-detik yang paling krusial, ia lalu memerintahkan Dekan Linker agar segera kembali ke Akademi Shrek dan bersiap untuk bertempur. Dentuman kekuatan es sampai merembet keluar pintu, menandakan kondisi Ho Yu Hao yang memang sedang buruk. Ya, tepat sekali. Di lautan mental, Kaisar Salju mulai terlihat panik. Proses ini terlalu berat bagi tubuh Yu Hao, sampai-sampai menyebabkan lautan mentalnya nyaris runtuh. Situasinya bahkan lebih gawat dari saat pil meledak dahulu di Sekte Haotian. Tidak hanya Kaisar Salju, Lia dan yang lainnya pun juga punya firasat yang sama. Mereka sudah mencapai batas, bahkan sebagian besar sampai terluka.
Di saat yang sama, Ho Yuhao masih mencoba berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan inti jiwa yang sudah terbentuk. Hanya saja tinggal menstabilkannya dengan inti jiwa pertama. Dan jujur ini merupakan bagian tersulitnya. Kesalahan sedikit saja bisa membuat keduanya saling bertabrakan dan berakibat fatal. Dari pavilion Dewa Laut, ledakan kekuatan dahsyat meluap-luap ke udara hingga menembus langit. Dan di saat itulah bala bantuannya akhirnya sudah tiba. Kalian pasti ingat lah ya dengan pil naga dari tetua Muen yang diberikan kepada Yuhao melalui tangan Long Xiaoyao. Di dalamnya terkandung sedikit esensi jiwa dari tetua Muen. Ia mengomentari jalan yang dipilih Yuhao memang yang paling berat. Namun apa yang dilakukannya sejatinya sudah merupakan hal yang benar. Manusia yang ingin berhasil dengan metode saling melengkapi yin dan yang mempunyai tingkat kesulitan tertinggi. Jadi sebagai gurunya, tetua Muen bersedia untuk memberikan sedikit petunjuk. Ia menjelaskan bahwa inti jiwa 1 dan 2 masing-masing menyimpan rahasia. Bagai yin dan yang saling bersandar satu sama lain. Biarkan jiwa membara seperti api untuk membangkitkan kekuatan. Dan biarkan yin selembut es yang menenangkannya. Temukan jalan tengah dalam keseimbangan yang sempurna. Saling melengkapi, membangun anak tangga menuju puncak. Ikuti matahari dan bulan dalam metode ini. Mata bercahaya memancar terang. Legenda pun tercipta. Setelah mendapatkan pencerahan tersebut, Yuhao pun kini semakin paham. Maka dari itu ia berniat untuk segera melanjutkan prosesnya. Ia memerintahkan Bingbing, Kaisar Salju, Adas, dan Xiaobai agar terus menuangkan es ultimate-nya ke dalam inti jiwa kedua. Lia ia perintahkan untuk menyanyikan lagunya untuk membantu menenangkan lautan spiritualnya. Terakhir untuk Tianmeng, ia ingin dibantu bersama-sama menuangkan kekuatan mental ke dalam inti jiwa pertama. Dan peringatan keras, tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun dalam prosesnya, atau mereka akan gagal total. Finally, semua terlewati dengan sempurna. Kedua inti jiwa kini benar-benar berhasil terbentuk dan sudah stabil. Namun Yuhao mengatakan kalau ini hanyalah sementara. Ia masih belum bisa menemukan cara pasti untuk menstabilkannya secara permanen. 你好，你长大了。 Tetua Muen begitu mengapresiasinya dan mengaku sangat bangga terhadap pencapaian Ho Yuhao. Ho Yuhao menghampiri Tetua Muen yang sedang duduk bersantai di bawah pohon. Tidak menyangka kalau ternyata gurunya tersebut masih hidup. Tetua Muen menjelaskan bahwa semua ini terjadi berkat Yuhao yang menggerakkan kekuatan inti naga yang ada di dalam tubuhnya. Di situ terkandung secercah kesadaran spiritualnya. Berkat itu jugalah Tetua Muen bisa melihat muridnya yang telah melangkah sejauh ini. Kemudian dijelaskanlah mengenai asal-usul dari inti naga. Dahulu di masa mudanya, Tetua Muen berhasil menemukan sebuah reruntuhan kuno tempat ia mendapatkan inti naga tersebut. Dalam flashback diperlihatkan ia memanjat tebing curam dengan pemandangan kerangka naga raksasa. Secara tidak sengaja ia malah menginjak sebuah segel yang kemudian langsung memunculkan seekor naga merah yang mengamuk. Namun Prime Tetua Muen jelas tidak bisa diremehkan. Ia berhasil memukul mundur naga tersebut dengan cukup mudah mengandalkan kekuatan roh pelindung naga suci cahayanya. Sang naga telah kembali. Muen benar-benar menang telak. Pertempuran terlihat berat sebelah, di mana dengan cepat ia berhasil menghabisi naga merah tersebut, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Dari hasil pertarungan barusan, Tetua Muen memperoleh kekuatan inti naga yang sangat dahsyat yang kemudian dipelihara di dalam tubuhnya selama 100 tahun. Baru kemudian terasa menjadi lebih lembut dan terkendali. Tentang apa yang terjadi berikutnya, Yuhao sendiri pasti juga sudah pernah sedikit mendengarnya. Tetua Muen bertarung sengit melawan Du Bisi, ketua sekte tubuh pada eranya. Meskipun berhasil keluar sebagai pemenang, tetapi ia menderita luka yang sangat parah. Dalam keadaan mendesak untuk memulihkan diri, ia melakukan kesalahan dengan menyerap inti naga terlalu cepat dan tidak disangka akibatnya energi negatif yang selama ini tersembunyi merasakan kelemahannya dan langsung mendobrak keluar, menyebabkan sumber hidupnya mengalami kerusakan parah hingga pada akhirnya menghancurkan tubuh fisiknya. Ia kemudian menitipkan inti naga kepada teman lamanya, Long Xiaoyao, untuk nantinya diberikan kepada Yuhao pada saat waktunya sudah tepat. Hingga tibalah pada hari itu, ketika Long Xiaoyao menekan Yuhao dan nyaris membuatnya hampir sekarat. Cara itu memang terpaksa harus dilakukan demi untuk menciptakan kekosongan di dalam tubuh Yuhao, agar kekuatan inti naga tidak cuma menyatu dengan kekuatan roh, tapi juga menyatu dengan garis darahnya. Ia juga memberitahu Yuhao bahwa sesungguhnya Long Xiaoyao bukanlah mas roh jahat, melainkan ia hanya pria malang yang terbelenggu oleh cinta tanpa bisa berbuat apa-apa. Setelah mendengar semua itu, Yuhao pun jadi lebih bersimpati dengan Long Xiaoyao dan berjanji kebaikan tersebut pasti akan ia balas suatu hari nanti. Terakhir, sebelum berpisah dengan Tetua Muen memberikan berkah kepada Yuhao, berkah yang bisa membantunya dalam menstabilkan dua inti jiwanya secara permanen. Scene berpindah jauh ke pusat hutan pertarungan bintang. Secara mengejutkan, Ditian panik ketika tiba-tiba ia tidak lagi dapat merasakan koneksinya dengan Ho Yuhao. Bahkan sempat berpikir, apakah jangan-jangan anak itu sudah mati atau sedang melakukan sesuatu. Dari kejauhan ia melihat secercah cahaya keemasan dari arah Akademi Shrek, dan tanpa buang-buang waktu lagi, ia langsung menggunakan kemampuannya untuk merobek ruang menuju Akademi Shrek untuk memastikan apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Ho Yuhao.
Gila. Sepertinya Didian akan ngamuk ya, karena Yu Hao yang selama ini selalu berada dalam pengawasannya tiba-tiba membelot. Adakah pertarungan yang sangat epik? Sayangnya kita harus bersabar seminggu lagi ya. Lagi-lagi. Ya mau bagaimana lagi guys. Namun tenang, video ini masih panjang karena kita akan bahas apa? Ya, hal menarik, detail kecil, atau alur cerita yang mungkin masih membingungkan. Dan baiklah para kultivator, pembahasan hal menarik Soulland 2 di Unravel Tangsek episode 161. Kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Kenapa nggak pakai cahaya Dewa Laut buat bantuin Tangya? Ini mungkin momen yang paling ditunggu-tunggu ya. Akhirnya Tangya berhasil diselamatkan. Semua orang bekerja sama untuk membantu pemulihannya. Ho Yu Hao menggunakan teknik Swan Tian Gong. Intinya ia menyalurkan kekuatan mentalnya untuk menopang dan menstabilkan kondisi senior Tangya. Sementara itu, peran Kaisar Biru Perak jelas menjadi yang paling krusial. Ia langsung mengalirkan kekuatan hidupnya untuk memperbaiki roh pelindung rumput biru perak milik Tangya yang sudah rusak parah. Nah, yang menurutku agak janggal justru kontribusi dari Bei Bei. Roh pelindungnya adalah naga tiran petir biru yang telah berevolusi sempurna menjadi naga cahaya suci. Karena roh pelindungnya bertipe binatang buas, secara logika kan seharusnya bantuannya tidak terlalu berpengaruh dalam memperbaiki roh pelindung bertipe tanaman seperti Tangya. Entah cuma aku yang merasa begitu atau kalian juga merasakan hal yang sama ya. Tapi adegan ini terkesan memang sedikit dipaksakan. Seolah-olah Bei Bei sebagai kekasih Tangya memang harus diperlihatkan ikut memberikan kontribusi dalam menyelamatkan gadis yang dicintainya. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, mungkin adegan ini bisa dimiripkan dengan proses pemulihan Ah Yin di Soulland 1. Tepatnya pada episode 216. Saat itu Tang San menggunakan kekuatan cahaya Dewa Lautnya untuk membantu mempercepat kultivasi Ah Yin, sehingga dapat meningkatkan peluang keberhasilannya menjadi berkali-kali lipat. Kemungkinan fungsi bantuan Bei Bei juga mirip seperti itu. Sebagai pemilik roh pelindung naga suci cahaya yang juga memiliki atribut cahaya, energinya mungkin bukan digunakan untuk memperbaiki roh pelindung Tangya secara langsung, melainkan memberikan dukungan agar proses pemulihan berjalan lebih lancar dan lebih stabil. Memang konteksnya tidak benar-benar sama sih. Ah Yin saat itu sedang berusaha menembus kultivasi 100.000 tahun, sedangkan Tangya sedang memulihkan roh pelindungnya yang mengalami kerusakan parah. Tapi mungkin prinsipnya serupa ya. Dan kalau penjelasannya seperti itu, jadi cukup masuk akal. Oh, tapi kalau peluangnya mau lebih gede lagi, ya kan di situ ada Tang Wutong. Ya pernah ditunjukkan kekuatannya memiliki aura Dewa Laut. Jadi daripada Bei Bei, harusnya si Tang Wutong aja nggak sih? Apa sekalian pakai skill ke-9 manggil bapaknya lagi? Apakah Tangya keturunan dari Tang San? Kan marganya sama-sama Tang. Dan juga dikatakan punya garis darah murni Kaisar Biru Perak. Jangan kegocek ya. Kalau dilihat sekilas memang terdengar seperti penunjuk bahwa keduanya memiliki hubungan darah secara langsung. Namun sejauh yang dijelaskan di Donghua maupun di novel, tidak pernah ada konfirmasi bahwa Tangya adalah keturunan dari Tang San. Karena itu kita hanya bisa berteori liar. Meskipun dari Soulland 1 ke Soulland 2 sudah time skip selama 10.000 tahun, banyak generasi baru yang lahir. Tapi kalau bicara soal keturunannya Tang San tidak pernah membuat keturunan di benua Dolo. Anaknya sejauh ini hanya Tang Wutong, dan sebelum turun ke dunia fana, Tang Wutong lahir dan tumbuh di alam dewa. Yang lebih masuk akal, mungkin marga Tang hanya menunjukkan bahwa Tangya berasal dari keluarga Tang, bukan berarti keturunan Tang San. Bukankah masuk akal jika marga Tang memang sudah ada jauh sebelum Tang San lahir ke benua Dolo? Tang San sendiri kan berasal dari klan Tang di dunia asalnya sebelum bereinkarnasi ke benua Dolo. Setelah bereinkarnasi, ia tetap menggunakan marga Tang. Artinya, orang bermarga Tang di benua Dolo sudah ada dan belum tentu memiliki hubungan darahnya dengan Tang San. Terkait garis darah Kaisar Biru Peraknya, di episode kali ini Tangya memang dikonfirmasi memilikinya ya. Dan jujur, ini masih jadi plot hole terbesar. Selama hidupnya, Tangya setidaknya telah mengalami 3 kali kebangkitan roh pelindung. Kebangkitan pertama adalah rumput biru perak biasa. Kebangkitan kedua adalah rumput biru perak gelap yang sifatnya jahat karena bisa melahap kekuatan roh orang lain. Dan kebangkitan ketiga adalah pada episode kali ini, bangkit menjadi Kaisar Biru Perak. Si monster Kaisar Biru Perak bahkan sampai bersedia diubah menjadi bentuk rohnya untuk membantu Tangya maju lebih jauh lagi. Ada yang bilang bahwa ini semua hanyalah plot armor untuk mengangkat Tangya, karena sebagai pemimpin sekte Tang akan sangat janggal jika ia hanya master roh lemah. Dan jujur aku juga setuju sih sama pendapat ini. Kok tega banget Tang Wutong dikirim ke Dowling sendirian? Bukankah katanya mau sama-sama terus? Ho Yu Hao berhasil membaca strategi Jusi. Menurutnya, Jusi sebenarnya tidak pernah berniat menyerang kota Shrek secara langsung. Tujuan utamanya hanyalah untuk memancing kekuatan utama dari Kekaisaran Dowling dan Kekaisaran Xingluo agar semuanya berkumpul di kota Shrek. Setelah wilayah kedua kekaisaran itu menjadi kosong dan pertahanannya melemah, barulah pasukan Kekaisaran Riwei melancarkan serangan habis-habisan ke wilayah mereka. Namun, para tetua Pavilion Dewa Laut, terutama Dekan Linker, masih cukup meragukan analisis Yu Hao. Mereka khawatir bagaimana jika prediksinya meleset. Bagaimana jika Jusi justru benar-benar akan menyerang kota Shrek. Karena itulah Yu Hao memutuskan untuk menjalankan rencananya sendiri bersama dengan Sekte Tang. Ia mengirimkan surat kepada kedua kekaisaran tersebut. Inti pesannya sederhana, yaitu jangan datang ke kota Shrek dan fokus saja untuk memperkuat pertahanan di wilayahnya masing-masing. Bei Bei ditugaskan untuk mengantarkan surat ke Kekaisaran Xingluo, sedangkan Tang Wutong menuju ke Kekaisaran Dowling. Lalu kenapa harus Bei Bei dan Tang Wutong, Bang?
Pertama, Bebe dipilih karena saat ini ia merupakan pemimpin sementara Sekte Tang. Setidaknya selama Tangya masih belum pulih sepenuhnya. Dengan statusnya tersebut, kehadirannya diharapkan dapat membuat Kaisar Xingluo maupun Jenderal Dai Hao lebih teryakinkan terhadap isi surat yang ditulis oleh Hou Yuhao. Sementara itu, Tang Wutong dipilih karena ia sudah mengenal Dolo Tianyang, sosok yang bisa dibilang merupakan salah satu tetua tertinggi di Kekaisaran Dowling. Mereka pertama kali bertemu saat operasi penaklukan Kaisar dan penculikan Putri Mahkota Su Yunhan. Saat itu memang sempat terjadi ketegangan di antara mereka karena Yu Hao dan Tang Wutong bersikeras untuk mengembalikan Su Yunhan. Padahal Dolo Tianyang dan yang lainnya telah bersusah payah untuk bisa menculik Su Yunhan. Meski begitu, pada akhirnya Dolo Tianyang memilih untuk percaya kepada Hou Yuhao dan juga Tang Wutong. Karena hubungan itulah, Yu Hao merasa Tang Wutong adalah orang yang paling tepat untuk menyampaikan peringatan mengenai rencana invasi pasukan Kekaisaran Liyue. Selain itu, ada kemungkinan Yu Hao juga sengaja mengirim Tang Wutong agar ia tidak terus-menerus mengkhawatirkannya. Kan selanjutnya Yu Hao akan memadatkan inti jiwa keduanya tuh, sebuah proses yang sangat berbahaya dengan resiko kegagalan yang bahkan bisa mengancam nyawanya sendiri. Mungkin ia memang sudah siap menanggung semua konsekuensinya. Jadi daripada Tang Wutong terus berada di sisinya dan mungkin akan mengintervensi proses tersebut karena alasan rasa khawatir, lebih baik Wutong ditugaskan untuk menjalankan misi di luar kota Shrek aja nggak sih? Lalu kenapa Tang Wutong dikirim sendirian? Kenapa tidak ditemani oleh Xiao Xiao atau Ye Guyi? Alasannya simpel, saat itu semua orang masih mengantisipasi kemungkinan kota Shrek benar-benar diserang oleh Jusi. Karena itulah sebanyak mungkin para ahli kuat ini harus tetap berada di sini untuk memperkuat pertahanan. Mengirim banyak orang keluar bisa mengurangi kekuatan yang sangat dibutuhkan jika perang benar-benar pecah. Oh, tapi Tang Wutong jalan sendiri, gak bahaya tak? Insya Allah aman guys, surat yang dititipkan Yu Hao untuk memperingatkan Dolo Tianyang yang mengenai rencana Jusi akan sampai dengan aman. Cuman nanti ada plot twistnya. Apa itu bang? Waduh, ini spoiler keras ya guys ya, terutama bagi kalian yang cuma ngikutin donghuanya aja tanpa pernah membaca novel. Stop di sini bagi yang mau nungguin donghuanya aja. Tapi bagi yang nggak masalah ke spoiler, jadi begini. Meskipun Tang Wutong sudah menyampaikan peringatan dari Hou Yuhao, pihak Kekaisaran Dowling tetap keras kepala. Mereka memilih untuk mengabaikan peringatan tersebut. Dan akibatnya, semua yang diprediksi Hou Yuhao benar-benar terjadi. Pasukan Kekaisaran Liyue menyerbu wilayah Dowling hingga akhirnya kekaisaran itu jatuh dan hancur. Nasibnya pun sama, tidak jauh beda dengan Kekaisaran Tianhun yang lebih dulu runtuh. Namun di balik kehancuran itu justru muncul titik balik bagi generasi muda Kekaisaran Dowling untuk bangkit dan mengambil alih masa depan negaranya. Yah, dia adalah Susansi. Meskipun selama ini ia tumbuh dan belajar di Akademi Shrek, sebenarnya Susansi berasal dari Kekaisaran Dowling. Ia juga memiliki garis keturunan bangsawan yang berasal dari sekte Xuanwu. Bahkan ya, roh pelindungnya yaitu kura-kura mistik yang telah berevolusi menjadi Xuanwu emas, seekor binatang roh suci yang menjadi simbol sekaligus pelindung dari Kekaisaran Dowling. Kalau dipikir-pikir, posisi Susansi sebenarnya cukup mirip dengan keluarga Dai di Kekaisaran Xingluo. Keduanya sama-sama berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki garis keturunan kuat, menjadi simbol penting bagi kekaisarannya, dan pada akhirnya memegang peran besar dalam menentukan masa depan dari negaranya masing-masing. Kaisar Salju apakah bisa mengalahkan Ditian? Kalau bicara soal Snow Empress itu agak rumit sebenarnya ya. Ia bukanlah monstro biasa, melainkan Heavenly Snow Woman, Tiandi Suenu, yaitu makhluk roh yang lahir secara alami dari es dan salju paling murni di wilayah ujung utara ekstrim. Ia tidak memiliki orang tua maupun ras seperti monstro biasa. Ia terbentuk dari akumulasi energi langit dan bumi selama waktu yang sangat panjang. Kultivasinya sendiri sudah mencapai 700.000 tahun dan diakui sebagai penguasa tertinggi di ujung utara ekstrim. Saat usianya terus bertambah, ia menyadari bahwa hampir mustahil melewati petaka surgawi berikutnya. Di sisi lain, ia pernah mencoba metode yin yang saling melengkapi untuk memadatkan inti jiwa kedua demi menembus batas kekuatannya. Namun sayangnya metode ini sangatlah sulit bahkan di kalangan para monstro itu sendiri. Pada akhirnya percobaan itu gagal dan justru merusak esensi jiwanya sehingga peluang bertahan hidupnya malah semakin kecil. Ia juga sempat menemukan teratai salju berusia 100.000 tahun yang mengandung esensi langit dan bumi sangat murni. Dengan bantuan tanaman tersebut, ia menyegel jiwanya dan memilih untuk bereinkarnasi menjadi embrio manusia, berharap bisa memulai kehidupan baru dan menghindari kematian dari petaka surgawi. Namun lagi-lagi nasib malang menghampirinya. Saat masih dalam bentuk embrio, Kaisar Salju malah ditangkap oleh manusia dan menjadi barang lelang di Kekaisaran Xingluo. Kalian ingat lah ya momen itu? Embrio itu kemudian dibeli oleh Aula Mingde dari Kekaisaran Liyue untuk diteliti. Hingga pada suatu ketika, Hou Yuhao berhasil mencurinya. Sempat terjadi insiden di mana pada awalnya Kaisar Salju berniat untuk meledakkan diri bersama semua orang karena ia sudah tidak mempercayai manusia. Tetapi setelah dibujuk oleh Bing Bing, dibantu juga oleh Yilai Kesi, Kaisar Salju berhasil menjadi bentuk roh pertama dalam sejarah benua Dolo, sekaligus membuka era baru sistem kultivasi dari Master Roh. Nah, kembali soal bahasan soal metode inti jiwa yin yang saling melengkapi. Bagi para monster roh, memang itu bukanlah sesuatu yang baru. Sejak era dulu, metode tersebut memang sudah ada. Cuman sangat sedikit yang bisa berhasil melakukannya. Salah satunya yang kalian tahu jelas adalah Ditian. Dengan peningkatan kekuatan yang luar biasa, tidak heran dia menduduki peringkat pertama dari 10 binatang roh teratas. Kaisar Salju pun sebenarnya juga ingin berniat untuk melakukannya dan melampauinya. Namun ya gitulah ya, dia gagal total. Jadi jika itu sampai berhasil, maka ada peluang bahwa si Kaisar Salju bisa berada di tingkat kultivasi yang setara atau bahkan lebih unggul dari Ditian. Apakah Hou Yuhao sudah setara dengan limit Dolo?
Secara fondasi, Yu Hao memang jauh lebih superior dari seluruh Master Roh yang ada di Benua Dolo saat ini. Secara fondasi, dia juga udah bisa dikatakan setara dengan seorang limit Dolo. Fisiknya sangatlah kuat, terutama setelah ia menerima inti naga. Tubuhnya sudah setangguh naga. Bicara soal kekuatan mental sudah jangan ditanya lagi. Bahkan semenjak levelnya baru menginjak 70-an, ia sudah terkonfirmasi kalau kekuatan mentalnya setara dengan seorang Feng Hou Dolo. Apalagi sekarang saat kultivasinya telah benar-benar menyentuh tingkat Feng Hou Dolo. Kemudian soal inti jiwa, dia juga udah punya 2 biji. Kalau ini sudah jelas, memiliki 2 inti jiwa merupakan modal utama seseorang bisa menerobos tingkat limit Dolo level 99. Apalagi melalui metode pembentukan inti jiwa tersulit, yaitu metode Yin yang saling melengkapi, jadi pasti jauh lebih kuat dari Muen, Long Xiaoyao, atau bahkan para ahli limit Dolo lain. Aku nggak nyebut Tang Chen ya. Masih kuat tentang Chen. Belum lagi jangan lupakan soal kesadaran ilahi anugerah dari Rong Yanbing. Udah bukan setara lagi nih mah, tapi nggak berlebihan kalau kita bilang bahwa Yu Hao sekarang sudah berada di atas tingkatan limit Dolo. Tapi perlu diingat ya, meskipun begitu, Yu Hao tetap mempunyai satu batasan paling krusial untuk seorang bisa disebut sebagai seorang limit Dolo. Yah, level kultivasinya. Setelah berhasil memadamkan inti jiwa, kultivasinya baru menyentuh level 90-an kecil. Jadi karena belum di level 99, jadi agak janggal jika menyandingkan Yu Hao dengan jajaran limit Dolo. Mungkin akan lebih bijak jika menyebut Yu Hao ini berada di tingkatan yang berbeda, karena dari cara kultivasinya aja emang udah jadi yang paling beda. Dari cara memperoleh cincin roh dengan metode bentuk rohnya itu, sampai memadatkan inti jiwa pakai metode Yin yang saling melengkapi, mungkin sekarang memang belum bisa disebut sebagai limit Dolo. Tapi kalau mau diadu ya hayu. Terus menjawab pertanyaan apakah dia bisa mengalahkan Ditian di levelnya yang sekarang. Tetapi seperti yang dia bilang pada episode kali ini, keberhasilan pembentukan inti jiwa kedua ini akan jadi modal besarnya untuk nanti bisa menantang Ditian. Mungkin untuk saat ini memang masih belum benar-benar bisa mengalahkan Ditian, tapi kalau keduanya bertarung, pasti Yu Hao bisa memberikan perlawanan yang sangat alot. Tempat macam apa yang didatangi oleh Muen sampai-sampai ada bangkai naga? Sejauh ini ada 3 tempat di Donghua Shaolin yang pernah ditujukan ada kerangka naganya. Pertama adalah Pavilion Dewa Laut pada Donghua episode 47. Ini diperlihatkan ketika tetua Muen membawa Yu Hao untuk berkultivasi di pohon suci emas setelah melewati sebuah pintu khusus yang membawanya masuk ke dalam sebuah dimensi terpisah di mana di dalamnya terdapat kerangka naga kuno yang dipenuhi juga dengan energi kehidupan yang luar biasa. Adegan kedua terjadi pada episode 133 ketika Yu Hao dan Tang Wutong bertarung sengit melawan Long Xiaoyao. Dari ibu kota Tiando, pertarungan dibawa ke sekitar 500 km dari pusat kota. Dari awal tidak ada yang aneh dengan lokasi pertempuran tersebut. Namun memasuki babak akhir, Long Xiaoyao menguapkan air danau di sekitar mereka, di mana terlihat di dasar danau terdapat kerangka naga kuno, persis seperti kerangka naga yang diperlihatkan di Pavilion Dewa Laut. Bahkan wujud dan posenya pun juga sama persis. Dan terakhir yaitu di episode kali ini, episode 161, meskipun diperlihatkan posenya agak beda ya. Jadi diceritakan pada masa mudanya, tetua Muen berkelana menyusuri luasnya benua Dolo. Dan setelah susah payah manjat tebing, meskipun harusnya bisa terbang sih itu ya, ia berhasil menemukan reruntuhan naga kuno. Tidak dijelaskan di mana lokasinya. Bisa jadi tempat ini hanyalah salah satu tempat tersembunyi yang ada di dalam luasnya benua Dolo. Atau jangan-jangan berada di dimensi yang berbeda, bekas peninggalan dari kekuatan klan naga yang masih tersisa. Dilihat dari karakteristiknya, naga yang dilawan Muen ini juga sangat berbeda dengan konsep monster roh yang selama ini kita pahami. Tidak ada cincin roh maupun tulang roh yang tertinggal setelah kematiannya. Omong-omong ini jadi mengingatkanku dengan monster ular raksasa yang pernah dilawan oleh Tang San di jalur neraka kota pembantaian bersama Ayang Hulena. Pada Donghua Shaolin 1 episode 117, saat itu setelah membunuhnya, ia juga tidak mendapatkan cincin maupun tulang roh. Sebagai gantinya, ia memperoleh pil ular. Nah, ini memperkuat teori bahwa monster-monster itu bukan berasal dari benua Dolo, alias dari dimensi yang berbeda. Aku curiganya sih reruntuhan ini juga demikian. Selain itu, sepertinya naga merah yang dilawan Muen ini hanyalah sisa kekuatan yang masih ada dari klan naga. Bisa jadi sebenarnya hanya berupa kekuatan inti naga yang termanifestasikan ke dalam wujud naga merah tersebut untuk menyerang siapa saja yang memasuki tempat ini. Kayaknya sih memang dibutuhkan suatu trigger untuk mengaktifkan jebakan tersebut, yaitu sesuatu yang diinjak oleh Muen itu. Kekuatan inti naga langsung aktif dan langsung menjalankan tugasnya tersebut. Mungkin aslinya naga ini udah mati dari dulu saat pertempuran dahsyat, tapi kekuatannya masih tertinggal dan termanifestasikan. Makanya ketika manifestasinya hancur, ada scene kerangka tempat penyimpanan inti naga itu ikut hancur. Pertemuan mengharukan di Shaolin antara guru dan murid. Setelah sekian lama melebur ke dalam pohon suci emas, ini adalah pertama kalinya Yu Hao berkomunikasi lagi dengan tetua Muen. Di novel sih dibuat cukup dramatis ya, tapi kalau di Donghuanya ya gitulah ya. Ya mau gimana lagi, bahkan aku sering menyebutnya sebagai guru 3 episode. Ya karena emang cuma 3 episode doang sih dia diperlihatkan jadi gurunya Yu Hao. Bahkan ya, menurutku pribadi, kalau mau di-compare, pertemuan terakhir antara Yu Hao dan Yi Legacy masih jauh lebih mengharukan daripada yang satu ini. Intinya, dia hadir untuk membimbing Yu Hao dalam menstabilkan kedua inti jiwanya agar tidak saling bertabrakan satu sama lain. Nah, kalau kalian sadar, ada percakapan yang cukup anomali. Ketika tetua Muen cerita panjang lebar menceritakan perjalanan dalam menemukan inti naga, pertarungannya melawan Du Bisi hingga bagaimana bisa ia terluka parah. Dari sini terungkap bahwa ternyata yang membuat tetua Muen terluka parah sampai sakit-sakitan dan tidak bisa kembali ke masa prime-nya lagi, bukan serta-merta karena dilukai oleh Du Bisi, melainkan biang keroknya adalah si inti naga yang selama ini dimurnikan di dalam tubuhnya sendiri. Pada awalnya Muen mengira kalau
si inti naga ini sudah sepenuhnya berhasil dimurnikan. Namun ketika fisiknya melemah pasca pertarungan melawan Dubisi, si inti naga ini malah memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan balik melalui energi negatif yang selama ini tersamarkan. Untungnya menjelang kematian Muen sudah tidak ada lagi energi jahat yang tersisa di dalam inti naga, makanya aman ketika diberikan kepada Ho Yu Hao. Muen juga ada ngasih tahu bahwa Long Xiaoyou lah yang sudah membantunya untuk memberikan inti naga ini kepada Yu Hao. Orang yang selama ini dikira jahat karena sudah bergabung di sisi Mas Roh jahat sebenarnya adalah orang yang baik. Cuman terpaksa mengambil jalan yang salah karena telah dibutakan oleh cintanya yang teramat mendalam kepada seorang wanita. Yang dimana kita semua tahu ya kalau wanita yang dimaksud adalah Ye Sisui. Lalu di mana letak anomalinya, Bang? Nah, setelah Muen cerita panjang lebar, si Yu Hao ada ngomong, hutang ini akan aku catat. Atau dalam kalimat lain bisa diartikan, dendam ini suatu saat pasti akan aku balaskan. Lah, hutang atau dendam ke siapa ini? Yu Hao sebenarnya nyimak gak sih apa yang dikatakan oleh Muen? Kalau mau dendam ke Dubisi kan orangnya udah mati. Kalau mau diteruskan ke Dubusi yaitu adiknya juga udah mati. Lagi pula sekte tubuh kan udah diserahin ke Yu Hao sama Dubusi. Jadi seharusnya nggak bakal ada dendam lagi dong. Terus kalau mau dendam ke inti naga yang udah membuat gurunya terluka parah, lah itu kan salah Muen sendiri guys. Karena dia yang udah mencuri inti naga dan memasukkannya ke dalam tubuh. Lagian kalau emang dendam si inti naga kan juga udah dimurnikan. Udah nggak ada tuh jiwa jahatnya karena telah menyatu sepenuhnya dengan tubuh Yu Hao sendiri. Kalau mau dendam ke Long Xiaoyou jelas malah semakin nggak mungkin. Karena kan Muen udah ada bilang kalau Long Xiaoyou itu sebenarnya baik. Malahan Yu Hao mengatakan kalau ia hutang budi. Jadi kata-kata hutang ini akan aku catat emang mau ditagih ke siapa guys? Asli jangan-jangan gak nyimak si Yu Hao ini. Di akhir scene, Ditian dimunculin dan langsung gas menuju Akademi Shrek setelah sadar ada yang tidak beres dengan Yu Hao. Ia tidak bisa lagi merasakan keberadaannya lewat sisik terbalik. Di sini dia ditujukan bisa merobek ruang ya untuk bisa berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain secara instan. Karena dia emang punya dua atribut pada kedua inti jiwanya masing-masing, atribut ruang dan atribut kegelapan. Nah langsung aja ya kita akan sambungi dengan preview untuk episode ke depannya. Dan menariknya akan ada dua preview yang sekalian aja langsung aku gabungin jadi satu. Preview Solen 2 di Unravel Tangsek episode 162. Kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Ditian beneran nyamperin Yu Hao ke Akademi Shrek, namun langsung dihadang oleh Tetua Xuanzi. Ia mempertanyakan apakah Ditian ingin melanggar perjanjian damai mereka. Ya, dulu tepatnya pada episode 113, Yu Hao mengupayakan jalan damai untuk menyatukan manusia dengan monster roh melalui metode bentuk roh, lalu membuat perjanjian bahwa kedua belah pihak tidak boleh saling menyerang satu sama lain. Makanya ketika Ditian datang, Tetua Xuanzi langsung memperingatkannya. Tetua Xuanzi juga ngasih alasan bahwa Yu Hao sedang terluka parah setelah bertarung melawan seorang master roh kuat, sehingga saat ini sedang mendapatkan perawatan intensif dan tidak boleh ada yang mengganggunya. Ditian sebenarnya sempat percaya ya dan malah ingin menawarkan bantuan jika memang benar demikian. Namun karena Tetua Xuanzi ini terus menolak, Ditian pun jadi curiga dan semakin penasaran apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh anak itu. Pertarungan pun pecah. Secara raw power atau kekuatan murni, jelas Ditian masih jauh lebih diunggulkan. Karena meski sudah mencapai limit dolo, Tetua Xuanzi masih belum mencapai tingkat yang setara dengan Ditian. Yah, limit dolo kemarin sore nih mah. Makanya Ditian berniat ingin memberinya pelajaran yang pasti akan diingatnya seumur hidup. Ia bahkan sampai menggunakan pedang kegelapan, kekuatan absolut yang akan membuat Tetua Xuanzi menjadi tidak berdaya. Jelas Tetua Pavilion Dewa Laut itu tidak menyerah begitu saja. Demi bisa mengulur waktu untuk Ho Yu Hao, ia sampai membakar inti jiwanya sendiri untuk menaikkan kekuatannya secara drastis, sampai menarik kekuatan garis darahnya yaitu Tao Ti, dan dari sinilah Ditian mulai ketar-ketir. Memang secara kekuatan Ditian masih berada di atasnya, tetapi dalam klan naga terdapat hukum kepatuhan yang tidak bisa dilawan, yaitu hukum garis darah. Dalam silsilahnya, Tao Ti atau Sang Raja Naga Bumi merupakan salah satu putra dari ke-9 putra Dewa Naga. Jadi bisa dibilang keturunan langsung dari Sang Dewa Naga. Sedangkan Ditian bisa dikatakan hanyalah keturunan generasi berikutnya lagi. Ia lahir dari dua putra Dewa Naga, yakni Raja Naga Cahaya dan Raja Naga Kegelapan. Gampangnya hubungan Tao Ti dengan Ditian ini seperti paman dan keponakannya. Jelas posisi Tao Ti ini masih lebih tinggi dari Ditian. Ya meskipun Tetua Xuanzi hanya memiliki garis darahnya aja, tapi emang seperti itulah hukum klan naga. Tetap aja garis darahnya bisa menekan garis darah Ditian. Selanjutnya gimana dong? Apakah Ditian akan kalah? Oh tidak semudah itu. Masih ada backingan yang siap membantu. Dalam dialognya, Tetua Xuanzi pun sampai kaget. Ia tidak menyangka kalau ternyata ada eksistensi yang jauh lebih tinggi daripada Ditian di hutan Stardew.
Guyena, singkatnya dia adalah pecahan dari kekuatan Dewa Naga di zaman dahulu. Dahulu saking kuatnya Dewa Naga dipecah jadi dua, Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Nah, si Guyena ini adalah pecahan peraknya. Di momen ini ia meminjamkan kekuatannya kepada Ditian agar bisa menang melawan garis darahnya si Taoti miliknya Tetua Zuanzi. Dan tentu saja garis darahnya Guyena lah yang lebih unggul. Di sini aura Guyena divisualisasikan lewat aura dan rambut Ditian yang menjadi warna perak. Sementara itu, Hoi Ho telah berhasil menyelesaikan kultivasinya dengan sempurna. Inti jiwa keduanya telah terbentuk dan telah sepenuhnya stabil. Pada cover kita juga ditunjukkan penampakan dari inti jiwa kedua Yu Hao yang mengandung atribut S Ultimate dan diletakkan pada dantian bagian tengah, tepatnya di bagian dada. Hoi Ho datang dengan sangat keren ya, yang mengembalikan sisik terbalik Ditian lalu menantangnya untuk bertarung. Ini kemudian nyambung ke preview kedua, di mana benar-benar diperlihatkan pertarungan epik antara keduanya. Hoi Ho memperkenalkan gelar barunya setelah berhasil menerobos Feng Ho Dolo, yaitu Feng Ho Lingbing atau Sang Doluo Espiritual. Pada saat pertempuran sedang berlangsung, Jusi ngapain bang? Apakah dia tahu kalau ada pertempuran dahsyat di atas kota Shrek? Kemungkinan besar sih dia juga tahu ya guys ya, karena ia memiliki alat deteksi pemandu roh yang sangat canggih. Tapi mungkin hanya bisa mengamati dari jauh saja, karena dengan kemunculan monster roh sekelas Ditian, tidak boleh sampai sembarangan bergerak. Atau bisa jadi dia malah ketar-ketir, takut kalau kedatangan Ditian adalah untuk membantu Akademi Shrek. Tapi bakal pecah sih ini, Hoi Ho akan langsung tes ilmu melawan Ditian. Untuk hasil pertarungannya gimana? Tahan ya guys ya, kita tunggu aja sampai minggu depan episodenya benar-benar rilis agar semakin seru dan semakin bikin deg-degan. Nah segitu aja ya mungkin video kali ini. Akhir kata terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai habis, dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. 必须给予好争取时间，终身难忘的教训，就在这个湖北和平学院。